Oke, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Paul Wilfriedus Mau dengan NPM 51220110. Baik, di sini pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tentang jurnal dengan judul Optimalisasi Model dan Simulasi Antrian Supermarket Alfamart di Kota Kefamenaну, solusi untuk meningkatkan efisiensi layanan. Sebelum itu, kami dari kelompok 5 dengan nama-nama yang tertera pada slide. Nah, yang berikut adalah identitas dari jurnal ini sendiri. Nah, untuk yang judulnya yaitu optimalisasi model dan simulasi antrian supermarket Alfamart di Kota Kefamenanu, solusi untuk meningkatkan efisiensi layanan. Yang kedua yaitu lokasi pengambilan data ini berada di supermarket Alfamart di Kota Kefamenanu, kilometer 6 jurusan Kupang. Yang berikut adalah penulis di sini ada 4 yaitu Silveriatius, Rino Makin, Frit Maubani dan Tasya Siki. Yang berikut adalah tujuan dari penulisan jurnal ini, yaitu meningkatkan efisiensi layanan dan kepuasan pelanggan. Yang berikut adalah abstrak. Nah, pada abstrak ini terdapat beberapa poin penting. Yang pertama, penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan model dan simulasi antrian. Yang kedua itu penelitian ini menggunakan pendekatan mixed mode, yaitu perpaduan antara metode kuantitatif dan kualitatif. Yang berikut adalah hasil dari penelitian itu adalah model simulasi dapat mengurangi waktu tunggu hingga 25%. Yang berikut adalah pendahuluan. Pada pendahuluan ini kami menjabarkan ada yang pertama yaitu masalah yang diambil dari jurnal ini yaitu antrian panjang di jam sibuk mengurangi kepuasan pelanggan terhadap pelayanan Alfamart, pelayanan di supermarket Alfamart. Yang berikut adalah lokasinya adalah Alfamart Kota Kefamenanu, kilometer 6 jurusan Kupang. Yang berikut adalah pendekatan yang kami gunakan di sini yaitu simulasi antrian untuk menemukan solusi efisiensi. Nah, yang berikut adalah metode penelitian. Dalam metode penelitian ini, kami menggunakan pendekatan mixed mode atau kualitatif dan kuantitatif. Berikut adalah data yang diambil adalah data kedatangan pelanggan dan waktu pelayanan. Yang berikut adalah analisis data, analisis distribusi data dan model simulasi. Saya jelaskan secara singkat tentang metode mixed mode dan metode mixed mode kualitatif dan kuantitatif. Nah, metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah mixed mode atau metode campuran, di mana metode ini menggabungkan antara kombinasi metode kualitatif dan kuantitatif. Observasi lapangan dapat digunakan untuk mengumpulkan data kualitatif yang mendalam dan data kuantitatif yang terukur secara kesamaan. Yang berikut adalah dalam metode penelitian, langkah-langkah dalam penelitian ini adalah yang pertama, mulai. Komponen ini menunjukkan awal dari proses penelitian atau kegiatan yang direncanakan. Langkah pertama dimulai dari tahap perencanaan dan pengumpulan informasi. Terus yang berikut adalah studi literatur, buku dan artikel. Bagian ini menunjukkan pada tahap pengumpulan informasi teoritis dari berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah untuk memahami konsep dasar dan mendukung penelitian. Yang berikut adalah studi lapangan atau observasi. Studi lapangan atau observasi merupakan tahapan pengumpulan data langsung dari lapangan
melalui observasi dan yang data yang diperoleh bersifat aktual dan relevan dengan objek penelitian. Yang berikut adalah identifikasi atau rumusan dan tujuan masalah. Pada tahap ini, masalah yang akan diteliti diidentifikasi secara rinci, kemudian dirumuskan dan dalam bentuk pertanyaan penelitian dan ditetapkan tujuan yang ingin dicapai. Yang berikut adalah pengumpulan data. Pengumpulan data tahap ini melibatkan pengumpulan data penting untuk analisis seperti jumlah kedatangan orang, data mengenai jumlah pelanggan atau individu yang tiba dalam sistem selama periode tertentu. Nah, yang berikut adalah waktu pelayanan per orang, data mengenai waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk melayani setiap individu. Yang berikut adalah data berdistribusi normal. Ini adalah proses analisis awal untuk memeriksa apakah data diperoleh mengikuti distribusi normal. Jika ya, maka data di distribusi normal, proses dapat dilanjutkan ke tahap analisis pembahasan. Jika tidak, maka data kemungkinan dilakukan transformasi data atau menyesuaikan metode analisis. Yang berikut adalah analisis dan pembahasan. Tahap ini mencakup pengolahan data menggunakan metode yang sesuai, interpretasi hasil dan diskusi terkait temuan untuk menjawab tujuan penelitian. Yang berikut adalah hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan, waktu penelitian 3 hari, pukul 14.00 sampai dengan 18.00. Terus hasil pola kedatangan bervariasi, puncak pada jam sibuk. Terus rekomendasi penambahan kasir dan sistem antrian dinamis. Analisis yang berikut adalah analisis data kedatangan dan pelayanan. Tabel di samping merupakan tabel data antrian Alfamart. Tabel data menunjukkan variasi jumlah pembeli dan waktu pelayanan di Alfamart Kefamenanu selama observasi. Total pembeli yang datang selama periode 3 jam adalah 64 orang dengan waktu pelayanan rata-rata 67,9 menit. Jumlah pembeli atau fluktuasi terjadi dengan puncak kedatangan pada 17.10 sampai dengan 17.20. 5 pembeli dan sepi pada 14.10 sampai dengan 14.20 1 pembeli. Waktu pelayanan rata-rata bervariasi dengan nilai tertinggi 3,40 menit dan terendah 1,40 menit. Jadi menunjukkan waktu pelayanan lebih cepat di jam-jam sepi dan lebih lama saat pelanggan ramai. Hal ini menunjukkan perlunya optimasi pelayanan untuk mengurangi waktu tunggu pada jam sibuk. Yang berikut analisis data. Nah, pada analisis data kali ini, dalam analisis data antrian menggunakan sistem antrian single channel single phase, terdapat beberapa perhitungan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jumlah rata-rata tingkat kedatangan pembeli. Yang kedua, jumlah rata-rata pembeli yang dilayani. Yang ketiga, tingkat intensitas kegunaan pelayanan. Yang keempat, probabilitas 0 pembeli pada kedatangan sistem atau server yang kosong. Terus yang kelima, jumlah pembeli dalam sistem. Yang keenam, jumlah pembeli dalam antrian. Yang ketujuh, waktu menunggu rata-rata dalam antrian. Yang kedelapan, waktu yang diharapkan pembeli selama dalam sistem. Setelah dilakukan analisis, maka hasil ringkasan perhitungan dari sistem antrian single channel single phase dapat dilihat pada tabel 2, yaitu yang pertama P 9%, PO P0 91%, L 0,098, LQ 0,0089, WQ 0,18 menit dan W adalah 2,16 menit. Yang berikut adalah kesimpulan. Kesimpulan dapat ditarik 3 komponen utama, yaitu model antrian single channel single phase sangat efektif. Yang kedua, probability server kosong adalah 91%, dan yang ketiga adalah perguruan waktu tunggu
Pengurangan waktu tunggu meningkat kepuasan pelanggan. Yang berikut lampiran ini merupakan foto kami waktu pengambilan data dan observasi secara langsung. Baik, sekian presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Ricardus dan Muda Makin dengan NPM 51210089. Saya dari kelompok 5. Yang pertama, judul dari artikel kami di sini optimalisasi model dan simulasi antrian yang berlokasi di Alfamart Kota Kevamananu. Tujuannya di sini untuk meningkatkan efisiensi layanan dan kepuasan pelanggan. Penulisnya di sini yang pertama Silvera Teus, yang kedua Rina Makin, yang ketiga Frit Maubani, yang ketiga Tasya Siki. Yang berikutnya abstrak. Di sini penelitian bertujuan mengoptimalkan model dan simulasi antrian. Yang berikut menggunakan pendekatan mixed method. Hasilnya di sini model simulasi dapat mengurangi waktu tunggu hingga 25%. Yang berikut pendahuluan. Yang pertama masalahnya di sini antrian panjang di jam sibuk mengurangi kepuasan pelanggan. Yang berikut lokasi Alfamart Kota Kevamananu. Yang berikut pendekatan simulasi antrian untuk menemukan solusi efisiensi. Yang berikut metode penelitian. Yang pertama pendekatan atau mixed method, dalam hal ini kualitatif dan kuantitatif. Yang berikut data, di mana kedatangan pelanggan dan waktu pelayanan. Yang berikut analisis, di sini distribusi data dan model simulasi. Yang berikut hasil dan pembahasan. Waktu penelitian, di mana waktu penelitian 3 hari dimulai dari pukul 2 sampai pukul 6 sore. Hasil pola kedatangan bervariasi, puncak pada jam sibuk. Berikut rekomendasi penambahan kasir dan sistem antrian secara dinamis. Yang berikut analisis data dan kedatangan dan layanan publik, di mana tabel data menunjukkan variasi jumlah pembeli dan waktu pelayanan di Alfamart Kevamananu selama observasi. Total pembeli yang datang selama periode 3 jam adalah 64 orang dengan waktu pelayanan rata-rata 67,9 menit, di mana jumlah pembeli fluktuasi terjadi dengan puncak kedatangan pada jam 5.10 sampai 5.20, di mana dalam hal ini 5 pembeli, dan sepi pada jam 14.10 sampai 14.20 atau kurang lebih 1 pembeli. Waktu pelayanan rata-rata bervariasi dengan nilai tertinggi 3,40 menit dan terendah 1,40 menit. Jadi menunjukkan waktu pelayanan lebih cepat di jam-jam sepi dan lebih lama pada saat pelanggan ramai. Hal ini menunjukkan perlunya optimisasi pelayanan untuk mengurangi waktu tunggu pada jam sibuk. Yang berikut analisis data. Analisis data di sini dibagi atas 8 bagian. Yang pertama di sini dihitung berdasarkan jumlah rata-rata kedatangan pembeli. Jumlah rata-rata tingkat kedatangan pembeli di sini disimbolkan dengan lambda, di mana banyaknya pembeli per jumlah data. Jadi di sini banyaknya pembeli 64 per 24 jumlah data, jadi hasilnya 2,67. Yang berikut jumlah rata-rata pembeli yang dilayani, di mana jumlah waktu pelayanan per jumlah data. Jadi jumlah waktu pelayanan di sini 67,9 per 24 jumlah data sama dengan 2,82. Yang berikut tingkat intensitas atau kegunaan pelayanan di sini jumlah rata-rata tingkat kedatangan pembeli
jumlah rata-rata per jumlah rata-rata pembeli yang dilayani, di mana jumlah rata-rata tingkat kedatangan pembeli di sini 2,7 per 30 jumlah rata-rata pembeli yang dilayani, jadi hasilnya 9%. Yang berikut pembelian probabilitas 0 pembeli pada kedatangan sistem atau server yang kosong. Di sini P0 sama dengan 1 dikurang P sama dengan 1 kurang 0,09 sama dengan 0,09 sama dengan 91%. Yang berikut jumlah pembeli dalam sistem, di mana jumlah rata-rata tingkat kedatangan pembeli dibagi dengan jumlah rata-rata pelanggan yang dilayani. Jadi di sini jumlah rata-rata tingkat kedatangan pembeli 2,7 dibagi 30 kurang 26 sama dengan 0,098. Yang berikut jumlah pembeli dalam antrian. Di sini 2,7 pangkat 2 dibagi 30 kurang 27 sama dengan 0,0089. Yang berikut waktu menunggu rata-rata dalam antrian, di mana 2,7 per 30 dikali 30 kurang 2,7 sama dengan 0,003 atau 0,18 menit. Yang terakhir waktu yang diharapkan pembeli selama dalam sistem, di mana 1 per 30 dikurang 2,7 sama dengan 0,036, dalam hal ini 2,16 menit. Maka hasil ringkasan perhitungan dari sistem antrian di atas bisa ditampilkan seperti tabel. Alfamart Kefamenan kilo 6. Yang berikut kesimpulan, model antrian single phase sangat efektif. Yang berikut probabilitas server kosong sama dengan 91%, pengurangan waktu tunggu meningkatkan kepuasan pelanggan. Berikut lampiran sekian dan hasil dari presentasi kami. Sedikit tambahan, ini plagiat dari jurnal kami ini ada 41%. Sekian hasil presentasi dari saya, kurang lebihnya sekian dan terima kasih. Baik, saya dari kelompok 5, Angelica Anastasia Siki, akan mempresentasikan hasil artikel kami. Identitas artikel, judulnya Optimalisasi Model dan Simulasi Antrian. Berlokasi di Supermarket Alfamart Kefamenan. Penulis Silveria Taus, Rino Makin, Fritno Bani. Kemudian tujuan untuk meningkatkan efisiensi layanan dan kepuasan. Kemudian ada abstrak. Penelitian bertujuan untuk mengoptimalkan model dan simulasi antrian menggunakan pendekatan mixed method. Hasilnya, model simulasi dapat mengurangi waktu tunggu hingga 25%. Kemudian ada pendahuluan. Masalah yang dialami adalah antrian panjang di jam sibuk mengurangi kepuasan pelanggan. Lokasinya di Alfamart Kota Kefamenan. Kemudian pendekatan simulasi antrian untuk menemukan solusi yang efisien. Kemudian ada metode penelitian. Pendekatan mixed method, yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Kemudian data yang didapat adalah kedatangan pelanggan dan waktu pelayan. Analisis, distribusi data, dan model simulasi.
Kemudian ada hasil dan pembahasan. Waktu penelitian 3 hari, jam 14.00 atau jam 2 siang sampai jam 18.00 atau jam 6 sore. Hasilnya, pola kedatangan bervariasi, yaitu puncak pada jam sibuk, kemudian rekomendasi, penambahan kasir, dan sistem antrian yang dinamis. Kemudian ada analisis data kedatangan dan pelayanan. Tabel data menunjukkan variasi jumlah pembeli dan waktu pelayan di Alfamart Keva Manado selama observasi. Total pembeli yang datang selama periode 3 jam adalah 64 orang dengan waktu pelayan rata-rata 67,9 menit. Jumlah pembeli fluktuasi terjadi dengan puncak kedatangan pada jam 17.10 sampai jam 17.20 dengan 5 pembeli dan sepi pada 14.10 sampai 14.20 dengan 1 pembeli. Kemudian waktu pelayan rata-rata bervariasi dengan nilai tertinggi 3,40 menit dan terendah 1,40 menit. Jadi, menunjukkan waktu pelayan lebih cepat di jam-jam sepi dan lebih lama saat pelanggan ramai. Hal ini menunjukkan perlunya optimasi pelayan untuk mengurangi waktu tunggu pada jam sibuk. Kemudian ada analisis data. Bisa dilihat analisis data. Dalam analisis data antrian menggunakan sistem antrian single phase, single channel, terdapat beberapa perhitungan dengan rumus sebagai berikut. Yang bisa dilihat, yang pertama jumlah rata-rata tingkat kedatangan pembeli. Kemudian yang kedua ada jumlah rata-rata pembeli yang dilayani dengan rumus sebagai berikut. Yang ketiga ada tingkat intelitas atau kegunaan pelayan. Bisa dilihat dengan rumus sebagai berikut. Yang keempat ada probabilitas 0 pembeli dengan, kemudian ada kesimpulan. Model antrian single channel single phase sangat efektif. Probabilitas server kosong yaitu 91%, pengurangan waktu tunggu untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Kemudian ini adalah dokumentasi di mana pada saat kami mengambil data di Alfamart tersebut. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Halo, perkenalkan nama saya Silveria Clarisatius, NPM 51210031. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan membahas proyek UAS tentang optimalisasi model dan simulasi antrian supermarket Alfamart di Kota Keva Manado. Solusi untuk meningkatkan efisiensi layanan. Baik, yang pertama abstrak. Penelitian ini bertujuan mengoptimalkan model dan simulasi antrian menggunakan pendekatan mixed methods. Dengan hasilnya, model simulasi dapat mengurangi waktu tunggu hingga 25%. Yang berikut pendahuluan. Di sini masalahnya, antrian panjang di jam sibuk mengurangi kepuasan pelanggan. Lokasi di Alfamart Kota Keva Manado dengan pendekatan simulasi antrian untuk menemukan solusi efisiensi. Yang berikut metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode mixed methods atau metode campuran yang menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif dengan data kedatangan pelanggan dan waktu pelayanan. Analisisnya, analisis distribusi data dan model simulasi. Yang berikut hasil dan pembahasan. Waktu penelitian 3 hari dimulai pukul 14.00 sampai dengan 18.00. Hasilnya, pola kedatangan bervariasi, puncak pada jam sibuk. Rekomendasinya penambahan kasir dan sistem antrian dinamis. Yang berikut analisis data kedatangan dan pelayanan. Pada tabel antrian Alfamart dapat menunjukkan variasi jumlah pembeli dan waktu pelayanan di Alfamart Keva Manado selama observasi. Total pembeli yang datang selama periode 3 jam adalah 64 orang dengan waktu pelayanan rata-rata 67,9 menit.
Jumlah pembeli fluktuasi terjadi dengan puncak kedatangan pada 17.10 sampai dengan 17.20 sebanyak 5 pembeli dan sepi pada 14.10 sampai 14.20 dengan 1 pembeli saja. Yang kedua, waktu pelayanan. Waktu pelayanan rata-rata bervariasi dengan nilai tertinggi 3,40 menit dan terendah 1,40 menit. Jadi menunjukkan waktu pelayanan lebih cepat di jam-jam sepi dan lebih lama saat pelanggan ramai. Hal ini menunjukkan perlunya optimasi pelayanan untuk mengurangi waktu tunggu pada jam sibuk. Yang berikut analisis data. Analisis data dalam antrian menggunakan sistem antrian single channel single page. Terdapat beberapa perhitungan. Yang pertama, untuk jumlah rata-rata tingkat kedatangan pembeli. Di sini jumlah rata-rata tingkat kedatangan pembeli disimbolkan dengan lambda sama dengan banyaknya pembeli dibagi dengan jumlah data. Di sini banyak pembelinya ada 64 dan jumlah datanya ada 24. Jadi 64 dibagi 24 sama dengan 2,67 atau 2,7. Yang kedua, jumlah rata-rata pembeli yang dilayani. Pada jumlah rata-rata pembeli yang dilayani disimbolkan dengan mu. Mu sama dengan jumlah waktu pelayanan dibagi jumlah data. Di sini jumlah waktu pelayanan ada 67,9 menit dibagi dengan jumlah data 24, jadi sama dengan 2,82. Atau 1 sama dengan 30 orang per jam. Yang ketiga, tingkat intensitas atau kegunaan pelayanan. Di sini, tingkat intensitas atau kegunaan pelayanan sama dengan jumlah rata-rata tingkat kedatangan pembeli dibagi dengan jumlah rata-rata pembeli yang dilayani. Jadi, 2,7 dibagi 30 sama dengan 0,09 dibawa ke persen yaitu 9%. Yang keempat, mencari probabilitas nol pembeli pada kedatangan sistem atau server yang kosong atau PO. PO sama dengan 1 dikurangi P sama dengan 1 dikurangi 0,09 sama dengan 0,91 sama dengan 91%. Yang kelima, jumlah pembeli dalam sistem atau L. Yang kelima, jumlah pembeli dalam sistem atau L. Untuk mencari jumlah pembeli dalam sistem, digunakan jumlah rata-rata tingkat kedatangan pembeli dibagi jumlah rata-rata pelanggan yang dilayani. Jadi 2,7 dibagi 30 dikurang 2,7 sama dengan 0,098. Yang keenam, mencari jumlah pembeli dalam antrian. Di sini nilainya 2,7 dipangkatkan 2 dibagi 30 dikali 30 dikurangi 2,7 didapat 0,0089. Yang ketujuh, waktu menunggu rata-rata dalam antrian atau waiting sama dengan 2,7 dibagi 30 dikali 30 dikurangi 2,7 sama dengan 0,003 sama dengan 0,18 menit. Yang kedelapan, waktu yang diharapkan pembeli selama dalam sistem atau W. W sama dengan 1 per mu dikurangi lambda. Jadi 1 dibagi 30 dikurangi 2,7 sama dengan 0,036 atau dalam waktu menit 2,16 menit. Maka hasil ringkasan perhitungan dari sistem antrian single channel single page dapat dilihat pada tabel 2. Jadi kesimpulannya, model antrian single channel single page sangat efektif. Probabilitas server kosong 91% dan pengurangan waktu tunggu meningkatkan kepuasan pelanggan. Demikian pemaparan materi UAS.